Nah, mencari alternatif ya untuk pengganti motor BBM, ini adalah salah satunya, yaitu motor pedal atau biasa disebut dengan moped elektrik. Seperti apa dan bagaimana? Cek episode ini ya. Halo, welcome back to channel EVholic, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Bagi yang belum kenal, nama saya Ibeng. Episode kali ini kita akan membahas motor pedal elektrik atau biasa disebut dengan moped elektrik. Seperti apa dan bagaimana spesifikasinya, kita akan cek di episode ini. Namun terlebih dahulu ya, yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa tekan tombol like dan tekan tombol bell supaya Anda dapat notifikasi ya dari kami. Yuk cek deh out EVholic di moped elektrik. Motor pedal elektrik ini adalah merupakan gabungan ya antara sepeda motor dan juga sepeda konvensional. Nah, kalau kita ngelihat di sini, ini ada motor hubnya sebagai penggerak roda ya. Kemudian juga ada yang namanya pedal. Jadi gabungan antara sepeda namun juga ada di motor. Kalau kita lihat secara umum di sini ya, bentukan frame-nya ini adalah seperti sepeda motor, namun juga tetap digoes sehingga menghasilkan power untuk bisa lebih kencang ataupun juga lebih cepat. Kita akan lihat lebih detail ya untuk motor hub yang digunakan. Nah, di sini motor hub yang digunakan adalah 1250 watt dari Nguber On, dari Bike and Butt ya. Maksimum powernya adalah di 2500 watt. Ini adalah multi voltage, bisa menggunakan dari voltase 24 volt, 36 volt, 48 volt, 52 volt, sampai maksimum ada di 60 volt. Kemudian kita akan melihat pada bagian di sini, ini di dalamnya ada baterai ya, baterai yang digunakan karena tadi multi voltage, bisa kita pakai baterai dari 24 volt sampai 60 volt. Khusus untuk sepeda yang ini ya, moped ini menggunakan 48 volt dan kemudian ampere hour-nya adalah sekitar 14 ampere hour. Kemudian kita lihat lagi pada bagian handlebar, di sini ada LCD panel. Jadi LCD panel ini adalah merupakan display ya untuk menunjukkan kecepatan, kemudian juga baterai bar dan juga odometer, termasuk juga mengontrol setting dari parameter dari hub motor ini. Sedangkan ya untuk frame-nya, frame yang digunakan di sini adalah tipenya adalah Super 73. Mungkin itu adalah moped yang cukup terkenal dari Amerika sana. Ini adalah tiruannya ya. Jadi ini menggunakan frame seperti Super 73 namun mendapat penambahan aksesoris-aksesoris lain seperti tangki di sini ya. Kita akan lihat lebih detail ya. Di sini model frame yang digunakan adalah berbeda dari sepeda konvensional, karena biasanya sepeda konvensional itu menggunakan bentuk diamond shape ya. Kalau ini tidak menggunakan diamond shape. Lalu kemudian ya pada bagian atas ini, jadi pada bagian atas kita menempatkan baterai. Jadi kita bisa memasukkan baterai dalam ini, tercover seperti bentuk tangki pada sepeda motor umumnya. Kemudian yang kita lihat pada bagian depan ini menggunakan air suspension ya. Roda yang digunakan di sini adalah roda 20 inch dengan kelebaran adalah 4 inch. Artinya ini adalah ban yang sering digunakan di bike atau sepeda gendut yang biasa dipakai di pantai ataupun juga naik ke gunung ya. Kita akan lihat di sini juga sama, di belakang menggunakan 20 inch juga, 4 inch untuk lebarnya dan menggunakan rims 4,5 cm. Sedangkan ya pedal yang digunakan di sini menggunakan crank 42 teeth. Lalu kita melihat pada bagian belakang ini juga masih menggunakan gear set 8 percepatan ya. Jadi di sini adalah bisa merubah menjadi 8 percepatan gear setnya. Kemudian masih menggunakan derailleur pada bagian belakang ini. Sementara pada bagian depan ini dia single speed ya. Bentukan frame ini didesain untuk orang yang tingginya adalah 175 cm ya. Kebetulan saya tidak sampai 170, masih ada di 167 cm. Jadi mungkin kelihatan agak sedikit terlalu tinggi ya kalau buat saya. Kita coba aja seperti ini.
posisi duduk saya di sini masih terlihat terlalu tinggi buat saya sebetulnya. Namun kalau seandainya untuk pedal, jadi kalau saya menggunakan pedal ini cukup nyaman sih sebetulnya buat saya. Karena satu lagi yang penting di sini adalah posisi BB atau bottom bracketnya ini bisa diatur maju mundur disesuaikan dengan tinggi dari pengendara ya. Jadi seperti ini. Kemudian juga kita lihat pada bagian belakang ini masih tersisa ya tempat duduk untuk bisa menampung penumpang, adalah biasanya untuk anak-anak ya, bukan untuk dewasa karena tidak terlalu lebar. Kemudian juga frame seperti ini mampu menahan beban pengendara sampai 150 kg. Jadi artinya kalau saya bebannya adalah sekitar 65 kg, kemudian juga kita masih bisa berboncengan membawa anak yang sekitar kurang lebih 60 kg juga ya. Nah, kita lihat sekarang bagian elektriknya ya. Untuk menyalakan di sini ada tombol panel. Ini saya klik tanda M ini cukup lama, maka secara otomatis LCD panel kita sudah menyala. Di bagian atas ini ada baterai bar untuk mengetahui seberapa banyak baterai yang telah digunakan gitu ya. Kemudian pada bagian atasnya ini ada odometer. Lalu pada bagian tengahnya ini adalah penunjuk kecepatan atau speedometer gitu ya. Lalu pada bagian kiri bawah ini adalah speed level untuk menunjukkan pedal assist level ya. Saat ini 1, kalau untuk memindahkan tekan tombol yang arrow di atas ini untuk memindahkan menjadi pas 2, pas 3, pas 4, pas 5 dan seterusnya. Ini bisa kita rubah apakah pasnya cukup 3 atau kita butuhkan 5 percepatan ataupun juga 9 percepatan ya. Bisa kita setting. Sedangkan ya di handlebar bagian kiri kita ngelihat di sini ada tombol panel ya untuk menyalakan lampu. Jadi tekan on, maka kita lihat nanti lampunya sudah menyala ya. Kemudian juga ini ada tombol untuk aksesoris untuk seperti strobo begini, untuk seperti pengaman aja ya. Lalu kemudian kita akan melihat di sini ada turn signal, jadi untuk ke kiri, signal ke kiri, kemudian juga signal ke kanan gitu ya. Jadi ini cukup lengkap untuk kita bisa memberitahu penumpang yang lain bahwa kita mau belok ke kiri atau mau belok ke kanan. Nah, untuk setting ya kita bisa lewat untuk menyalakan seperti ini, lalu menekan 2 tombol panah ya, atas dan bawah seperti ini bersamaan. Maka secara otomatis dia akan terlihat kedip-kedip dengan tanda panel 1. Panel 1 ini adalah untuk backlight dari LCD-nya. Kemudian ada P3, P4, P5 dan seterusnya. Ini bisa kita atur ya. Untuk settingannya ada banyak banget. Kita akan coba aja. P2 adalah untuk menentukan kilometer per hour ataupun miles per hour seperti ini. Lalu untuk P3 ini adalah voltase yang digunakan, 48 atau 36 atau 24 dan seterusnya gitu ya. Lalu setelah itu juga ada yang lain-lainnya kita bisa setting, dan terutama yang kita bisa atur juga adalah di P14 ini. Di sini kita bisa mengatur ampernya ya, ampere yang current-nya ini 30, saya bisa pelankan kalau memang kita ingin membuat ampernya menjadi lebih kecil ya. Seperti ini saya buat di 15 ampere dan seterusnya juga ya. Kita lihat di sini ini adalah voltase minimum, lalu juga P16 ini adalah untuk merubah odonya menjadi kita reset menjadi 000 dan seterusnya. Frame custom ini ya dibuat di Bike and Butt. Jadi ini adalah bahannya adalah steel frame. Pada awalnya ini didesain sebetulnya menggunakan aluminium frame, tapi untuk menekan budget supaya tidak terlalu mahal maka menggunakan steel frame ya. Frame ini sendiri secara umum kurang lebih ya, waktu pembuatannya ini memakan biaya kurang lebih sekitar 6 juta rupiah. Kemudian juga untuk aksesoris ya, terutama di sini menggunakan tangki yang kita buat dari PVC ya. Pada awalnya adalah menggunakan metal sheet, namun diganti menjadi PVC supaya lebih ringan. Untuk pembuatan tangki, kemudian juga aksesoris lain seperti untuk belakang, lampu dan sebagainya, ini menghabiskan kurang lebih 1,5 juta ya. Jadi secara umum frame dan juga aksesorisnya ini adalah sekitar 7,5 juta ya. Lalu untuk
motor hub ya. Motor hubnya ini menggunakan Nguber On, kurang lebih harganya adalah sekitar 4,8 juta. Lalu baterai yang digunakan di sini adalah 48 volt, 14 ampere. Ini kurang lebih hampir 3 juta ya. Selebihnya ini menggunakan air suspension, roda dan sebagainya, itu menghabiskan hampir 2 juta rupiah. Secara total biaya untuk membuat project seperti ini kurang lebih ya sekitar 15 juta rupiah. Kalau memang ingin budget lebih murah lagi, tentunya kita harus menghilangkan beberapa aksesorisnya, digantikan dengan yang biasa saja. Nah, kalau teman-teman ya tertarik atau berminat membuat sepeda motor elektrik seperti ini ataupun juga custom frame yang lain, bisa menghubungi ke Bike and Butt ya. Di sana tinggal dikonsultasikan saja ingin seperti apa, menggunakan hub motor yang bagaimana, baterai seperti apa, karena semuanya bisa di-customize mulai dari pembuatan frame, aksesoris, termasuk juga pemilihan hub motor dan baterainya. Nah, kalau tertarik ya, Bike and Butt itu ada di daerah Blok M Square di Jakarta ya, Jalan Melawai 1. Nanti cek aja di deskripsinya. Di situ lebih jelas bahwa Bike and Butt alamatnya sudah lengkap di situ ya, termasuk juga nomor teleponnya mungkin yang bisa dihubungi ya. Check that out. Nah, kita akan coba aja ya bagaimana performance dari moped elektrik ini. Kita akan coba putar-putar di daerah sini mengenai kecepatan maksimumnya, kemudian juga bagaimana apakah kita mampu menanjak di flyover ataupun juga masuk ke underpass begitu ya, nanjak lagi. Lalu untuk kecepatan dengan menggoes ataupun juga menggunakan throttle, kita tes bagaimana performance-nya ya. Ini saya di daerah Blok M ya, Blok M Square, ini dekat dengan markasnya Bike and Butt ya. Jadi kita akan coba di sekitaran sini dulu ya. Ini saya menggunakan pedal assist 1. Ini speednya ya masih standar lah ya, di sekitar 12 km per jam. Kita coba pedal assist 2. Ini di sekitar ya hampir 18 km per jam, 19 bahkan 20 lah ya. Kalau ingin bersantai di sepeda ya kita menggunakan level 1 dan 2 saja. Dan tentunya ini akan menghemat baterai ya. Ini saya coba throttle aja, ini tanpa di pedal ya. Tanjakan untuk di flyover ini tidak ada masalah ya, termasuk juga underpass tanjakannya nggak ada masalah dengan speed tadi 40 km per jam.
Oke, ini tanjakan cukup tajam ya. Kita pernah coba pakai motor listrik yang mirip Vespa itu, nggak nanjak ya. Kita coba pakai moped ini kuat apa enggak. Saya sengaja pakai pedal assist saja ya. Yuk kita coba tes. Ini saya sambil goes nih, ada di level 3 ya. Speednya masih di sekitar 26, 27, 28. Ini masih nanjak aja nih dengan santai. Wah, mendingan ini kalau gitu daripada motor listriknya nih. Nah ya, saya sudah mencoba ya sepeda ini tadi di jalanan raya, kemudian juga di jalanan kompleks. Untuk kecepatan maksimum ya dengan 48 volt kemudian 14 Ah ini bisa mencapai kurang lebih 50 km per jam gitu ya. Lalu untuk dengan pedal assistnya ini juga hampir sama, sebetulnya bisa sampai 50 km per jam kalau kita ada di level 5 ya. Sementara kalau di level 1 ini tadi saya mencoba ada di 25 sampai 30 km per jam. Ini udah sangat-sangat cukup ya untuk sepeda elektrik, karena sebetulnya sepeda elektrik ini dibatasi ya sampai di 35 km per jam untuk peraturannya dari Permen Hub ya. Lalu untuk jarak tempuh saya tidak bisa mencoba di sini karena 14 Ah ini lumayan jauh kalau kita menggunakan pedal assist. Secara teori harusnya sih bisa menempuh kurang lebih 80 km ya kalau kita menggunakan pedal assist di speed level 1 dan 2 gitu ya. Kalau kita hanya menggunakan full throttle ini dengan pemakaian yang agresif, ini bisa kurang lebih menempuh 40 km gitu ya. Jadi lumayan jauh. Nanti kita akan cobalah di episode yang lain kalau memang ada waktunya ya. Dan kemudian secara umum handlingnya buat saya cukup nyaman ya, karena bentukannya ini hampir seperti motor. Namun saja kalau kita full pedal, ini kaki saya agak sedikit penekuk ya. Jadi mungkin kalau untuk jarak yang jauh agak sedikit pegal gitu. Jadi memang moped ini adalah digunakan tidak melulu hanya menggunakan pedal assist, namun juga kita bisa stationary, artinya diam saja kakinya, kemudian menggunakan throttle, jadi kita bisa bergantian antara pedal dan juga throttle. Kemudian untuk air suspension yang digunakan di depan cukup nyaman, sangat empuk. Dan satu lagi bahwa karena menggunakan ban fat tire, ini ban gendut, dengan mengurangi anginnya tidak terlalu kencang sehingga ada suspensi dari roda tersebut. Mungkin teman-teman ada yang bertanya kenapa tidak menggunakan suspensi di belakang. Sebetulnya karena ini memang fat tire, kalau untuk kecepatan sekitar 35 km per jam dengan mengurangi sedikit tekanan ban, ini sudah cukup nyaman ya, tidak memerlukan lagi suspensi di belakang ya. Namun kalau memang ingin menambahkan, ada juga bisa dibuatkan untuk suspensi bagian belakang. Nah, secara umum seperti itu. Kalau memang tertarik ya dengan episode seperti ini, jangan lupa lah ya klik subscribe, kemudian tekan tombol like dan tekan tombol bell supaya Anda dapat notifikasi dari kami. Salam EVholics, see you next time.